Ada beberapa hal superficial yang selalu diidam-idamkan manusia dari dulu kayaknya nggak pernah ganti-ganti. Misalnya kayak kekuasaan, kekayaan, kecantikan, dan gue yakin yang masuk di dalam urutan-urutan tertinggi adalah kayak kemudaan. Siapa sih yang mau tua gitu? Karena tua itu selain sucks dari segi tampang, itu juga efek ke fisik kita, ke kesempatan kita dalam dunia gitu, kayak kerja kita bangkotan udah susah cari kerja. Dan kayak dulu pas masih muda kayaknya gue manjat tebing jatuh juga nggak mati, ngapain juga nggak mati-mati. Tapi sekarang bersin aja bisa salah urat, bernapas aja bisa encok, ngelirik aja bisa jereng, pokoknya uh, kayaknya udah susah, udah gimana nggak enak gitu. Bahkan hal-hal yang simple kayak butuh kacamata baca itu udah bikin, ya gue termasuk yang beruntung karena dulu mata gue bagus, dan sekarang aja berasa pakai kacamata itu bikin pusing, kayak nggak bisa melakukan hal-hal kecil yang biasanya gue lakukan kayak baca atau bikin yang suka bikin kayak puzzle atau miniatur yang bikin jereng, semuanya udah nggak bisa se-enjoy dulu. Jadi dari dulu itu manusia tuh berusaha untuk cari cara biar nggak menua gitu dengan krim-krim mahal, atau otak udang atau mutiara dari laut selatan atau apa buat kosmetik atau pantat berang-berang buat apa, pokoknya kita tuh berusaha untuk nyari cara biar nggak menua, bahkan kayak dengan menyuntikkan racun di muka yang namanya botox. Itu sebenarnya botulinum toksin, salah satu racun yang paling ampuh, tapi dengan dosis sedikit bisa jadi muscle reaction. Bayangkan kayak gitu tuh kita rela gitu. Jadi kalau misalnya suatu hari kalian jalan-jalan terus ketemu air mancur kemudaan, Fountain of Youth, uh, lu pasti bakal jadi kaya deh, karena itu adalah sesuatu yang dicari-cari semua orang manusia. Apa sih yang kita nggak korbankan untuk bisa jadi lebih muda lagi? Buat orang-orang tertentu banyak, bahkan cara-cara yang aneh-aneh pun dilakukan. Nah, itu yang diceritakan di film ini. Film ini judulnya Paradise. Ini adanya di Netflix. Gue nontonnya di tempat uh, saudara yang punya Netflix. Gue nggak tahu ada di mana lagi. Tapi sebenarnya gue heran kenapa film ini nggak lebih beken atau lebih terkenal ya. Karena menurut gue yang tadi yang gue pikir kayak sci-fi kelas B gitu. Tapi kayaknya not bad gitu. Karena banyak hal yang disinggung oleh film ini dan dia juga bikinnya cukup niat dan nggak gombal gitu, walaupun awal-awalnya agak berasa kayak ini bukan film kelas A nih, kayak tipe-tipe yang nonton setengah kayaknya males, tapi ternyata lumayan karena filmnya bikin gue mikir gitu. Jadi ceritanya ini tentang dunia di mana mereka udah menemukan satu cara untuk bisa transfer umur. Ayo loh. Jadi kita tuh bisa, kalau DNA-nya cocok, kita bisa beli umur. Misalnya ada orang, ya di sini diceritakan kayak orang-orang yang butuh duit, mereka jadi jual umur mereka. Kalau mereka punya pasangan yang cocok, misalnya orang kaya yang DNA-nya cocok mau beli dan dia bisa jual mahal gitu, kayak gue bisa jual 15 tahun misalnya, tahu-tahu gue udah bawa tanah, udah hampir mati karena umur gue segini udah tambah 15 tahun lagi. Anyway, di cerita itu misalnya kayak orang ini cerita tentang satu orang yang jadi salesman, jadi kayak recruiter orang-orang yang mencari orang miskin yang punya DNA yang sama dengan orang kaya. Kemudian dia membujuk orang miskin itu untuk menjual umurnya. Misalnya di adegannya dia beli 15 tahun dari keluarga miskin ini, anaknya menjual 15 tahun umurnya dengan upah kayak 750 euro, 750 ribu euro. Jadi semua orang itu, katanya semua orang itu ada harganya gitu. Jadi
antara lu mau membayar segitu untuk bikin lu lebih muda atau orang ini akhirnya mau menjual 15 tahun dari hidupnya demi 750.000 euro karena dia mau orang tuanya bisa dateng karena mereka tuh sekarang illegal imigran atau apa gitu. Sebenarnya sih kalau harganya bagus, kenapa tidak ya kadang-kadang. Tapi enggak juga, tergantung apa yang lu lebih hargai dalam hidup lu deh. Kalau misalnya orang ada yang mau beli gua beberapa minggu dengan mungkin setahun dengan harga yang bisa bikin gua pensiun dengan tenang, ya kenapa tidak gitu. Tapi tergantung, mungkin 1 tahun ini lu akan mengalami hidup dengan orang yang lu sayangin, jadi apa yang lu lebih pentingkan. Nah anyway, ini ceritanya di masa ini udah ada kayak gitu, dan banyak orang-orang yang terutama orang kaya, karena ini kan mahal nih ceritanya, lu membeli hidup lu gitu. Bayangkan lu bisa balik ke umur 20-an tahun lagi dengan kebijaksanaan yang ada sekarang, gak sebego waktu lu umur 20 tahun lah. Bagi yang umurnya sekitar 20 tahun, percayalah suatu hari lu akan mikir, aduh gue bego ya. Jadi punya kebijaksanaan dan pengalaman sekarang, tapi muka lu masih tetap kayak 20 tahun yang lalu. Asik banget. Nah, tapi ya tentunya di cerita-cerita distopia ini dan terutama di film ini mereka explore hal lain lagi. Misalnya mereka ngikutin karakter ini yang punya, yang menjual, yang membeli, mencari orang-orang untuk yang menjual hidup ini kepada orang kaya, dan dia bekerja di company ini. Dia jadi salesman paling berprestasi karena dia berhasil membeli berapa ratus tahun untuk kliennya gitu. Kemudian gue juga agak cepet bagian sini karena tiba-tiba dia punya istri yang cantik dan baik dan selalu mendukung hidupnya dia, walaupun mertuanya itu ngerasa kerjaan lu tuh kerjaan lu itu tuh nggak etis gitu loh, karena apa yang lu lakukan adalah lu memanfaatkan kemiskinan orang untuk kepentingan orang kaya. Tapi si karakter ini, sorry gue kok lupa namanya, si karakter utama ini bilang, ya selama itu bisa menguntungkan gue dan semua orang itu konsen, kenapa enggak? Ya jadi sebenarnya menurut gue ini realistik ya, bukannya ceritanya orang ini langsung dibikin jadi antagonis, karena kalau kita pikir dengan logika, apa yang kita lakukan di pekerjaan kita atau apapun tuh banyak yang kayak gini. Ya selama gue bisa gajian, selama gue bisa kayak gini, kayak gitu, dan semuanya berlaku, kenapa enggak? Jadi orang ini mikir, oh toh orang miskin yang jual itu rela mengorbankan hidupnya demi duit, orang kaya mau ngebayar demi kemudahan, dan gue cuma jadi middleman-nya, apa yang salah? Menurut gue nggak ada yang salah, karena kita tuh semuanya mau survive. Kalau misalnya orang bilang, ih kerjaan lu gak etis atau apa, yang kayak gitu, memang banyak kerjaan gak etis, tapi yang kayak gitu itu lu hampir hipokrit, karena apapun yang lu lakukan itu mungkin akan mencelakakan orang lain. Misalnya gue dulu kerja di zoo gitu, kerja di kebun binatang, pernah kerja di kebun binatang. Pada saat gue mempelajari apa yang ada di balik industri itu, menurut gue banyak sekali industri yang kelihatannya baik di depan, tapi di belakang mungkin ada praktek-praktek tidak etis. Itu ada di mana aja, di kedokteran, di bisnis, di lawyer, di saham, di akuntansi, semua itu ada gitu. Dan kadang-kadang kita juga gak bisa, kita kadang-kadang menjadi bagian dari industri itu, walaupun kita tahu seberapa busuknya, karena itu adalah kerjaan kita gitu. Dan ya mungkin kita bisa jadi orang yang oke, gue gak akan kayak gitu. Ya bisa aja, toh gue juga dulu berhenti atau apa, bisa aja. Tapi jangan hipokrit, lihatlah
dari segi semua orang. Gue bukannya mau ceramah ya, tapi kadang-kadang banyak orang yang merasa sesuatu itu cuman black and white tanpa ngelihat dari itu. Dan karakter ini juga bilang gitu, oke lu bisa nyela kerjaan gue, tapi kalau lu lihat gue tuh salesman yang jujur, gue sama aja dengan orang yang kayak jual insurance atau apa, walaupun insurance itu kan busuk banget, tapi kan legal gitu loh. Toh gue nyari duit gitu loh, bukan gue yang bikin, bukan gue yang apa. Nah anyway, istrinya itu sangat mendukung apa yang dilakukan karakter ini. Sorry banget gue kok nggak ingat namanya. Oke, pokoknya dan dia tuh ada di kayak ada di puncak dunianya deh. Dia dapat penghargaan di kerjaannya karena dia ceritanya kayak recruiter atau salesman terbaik. Istrinya baik, cakep, mereka punya apartemen mewah dan hidupnya itu kayak mewah. Terus tahu-tahu semuanya jatuh tiba-tiba, misalnya kayak rumahnya, apartemennya terbakar gitu, dan pas diusut dia tuh insuransinya nggak mau cover. Nah jadi zaman sekarang tuh kita sering tahu insurans tuh banyak yang busuk gitu loh, kita bayar setengah mati, begitu kita klaim macem-macem. Nah itu tuh udah biasa, dan seperti gue bilang banyak industri yang busuk gitu loh, dan salah satunya yang paling busuk adalah insurans. Udah ngomong-ngomong, jadi dia mencoba klaim nggak bisa karena katanya itu adalah kecerobohan pribadi. Sementara si istrinya bilang kayaknya waktu itu dibilang masalahnya ada lilin menyala, lilin apa gitu, aromaterapi atau apa mungkin. Dan istrinya bilang kayaknya udah gue matiin deh. Tapi anyway apartemen terbakar, insurans nggak mau ganti, sementara itu masih di mortgage. Dan cara si istrinya mortgage, ternyata dia taruh 40 tahun hidupnya untuk ngebiayain cicilan apartemen ini, dan akhirnya sekarang hilang dong kolateralnya, dan dia akan hilang 40 tahun hidupnya. Lu bayangin, kayaknya mereka tuh karakternya mungkin sekitar 20-an atau awal 30 kali. Begitu lu diambil 40 tahun, jadi lu tiba-tiba 70 tahun gitu loh. Hidup lu basically berakhir gitu karena segitu banyak diambil dari elu. Nah, jadi mereka kan berusaha untuk mencegah itu. Dan cowok ini mohon-mohon sama CEO-nya yang kemarin kasih dia penghargaan, aduh tolong deh gua, gimana caranya gue bisa bayar kolateral ini tanpa mengorbankan 40 tahun dari hidupnya istri gue yang dia jadikan kolateral gitu. Makanya jangan mempertaruhkan hidup untuk membeli sesuatu yang mewah. Itu kok gue ceramah lagi. Jadi macam dulu ada remaja di mana di Cina atau di mana dia jual ginjal untuk beli iPhone atau beli iPad gitu loh. Bego banget. Jadi makanya jangan kayak gitu. Jangan menjual kesehatan atau umur demi duit, karena percayalah kesehatan itu paling penting. Lu kalau punya duit banyak buat apa kalau lu hampir mati atau gak bisa nikmatin gitu. Anyway, dia nggak bisa mencegah itu terjadi, dan istrinya pun harus mengorbankan, harus diambil hidupnya 40 tahun karena dia punya donor yang cocok. Nah cowoknya itu sebenarnya juga punya donor yang cocok, donor bukan donor lah, apa, pasangan DNA dari orang kaya, sehingga dia berusaha mau menjual umurnya, tapi tahu-tahu orang yang matching sama dia mati gitu, jadi dia nggak punya matchingan lagi. Nah di sini kan udah mulai kelihat kalau ada yang visi-visi gitu, ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba hidupnya tiba-tiba hancur semuanya? Dan dari situ kita mulai tahu ceritanya. Makanya tiba-tiba overnight ceweknya akhirnya berubah jadi nenek-nenek gitu. Bayangkan apa rasanya kau bangun jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Ya frustasi lah, apalagi ternyata dia tuh lagi hamil, jadi dia keguguran karena bodinya kan nggak bisa support kehamilan itu. Dan tapi ternyata cowok ini baik banget orangnya, dia tetap menerima cewek itu apa adanya biarpun dia kayak gitu. Cuman ya sebagai ceweknya mungkin dia merasa, aduh gue nggak pantas lagi, kasihan dong. Apa kata orang, lu umur 30 pasangan dengan umur 70, seseorang yang beda sangat jauh. Apalagi dari segi gender, karena sosial
di sosial kita tuh masih ada ketidakadilan dari segi tampang gitu. Jadi ceweknya itu juga nggak usah putus gitu. Dan cowoknya frustasi dong. Dia berusaha cari cara lain dan salah satu caranya adalah mencari alternatif buat mengembalikan umur ceweknya. Jadi ada alternatif pihak ketiga yang bisa mereverse proses ini. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia harus punya donor juga. Dan jadi begitu dia usut-usut ternyata umur si cewek itu dibeli sama CEO-nya dia sendiri. Yang tahu-tahu berubah jadi muda. Jadi cowok ini menculiklah si CEO, ceritanya biar di reverse dibalikin 40 tahunnya karena punya usut ternyata semuanya itu kayaknya bikinan gitu. Jadi dia dibikin apartemennya dibakar atau apa. Jadi semuanya itu terus donor yang cocok dengan cowoknya itu dibunuh. Jadi hidup mereka hancur itu karena si CEO ini ngincar umur daripada ceweknya, dia pengen jadi muda lagi. Nah, di samping cerita utama ini ada tentang rebel, ada satu grup yang nggak menyetujui industri ini dan mereka cukup ekstrim kayak bunuh-bunuhin orang yang melakukan yang membeli umur, dan dia sekarang mereka juga akhirnya muncul juga sebagai salah satu parti dari kekacauan ini. Apa yang gue suka yang film ini explore adalah ketiga dimensional orang, terutama ceweknya si pemeran utama, si istrinya itu yang umurnya keambil 40 tahun itu, dia awalnya kan sangat mendukung industri cowoknya. Habis itu dia baru sadar betapa kejamnya industri itu karena mereka cuma menguntungkan orang-orang yang punya duit, yang bisa membeli umur dari orang-orang yang miskin gitu. Sampai dia nggak mau mengikuti prosedur pengembalian umurnya karena dia merasa punya hati nurani untuk tidak mengambil umur dari anaknya si CEO karena si cowoknya itu ternyata salah culik. Bahkan dia awalnya juga merasa nggak mau mengambil umur dari CEO balik karena dia akan menjadi kayak mereka. Tapi kemudian dia melihat lagi tentang ketidakadilan yang terjadi, terutama ketika anaknya CEO itu juga berusaha membunuh dia atau berusaha kabur. Di sini gue juga ngerti, lu kalau diculik lu pasti akan berusaha untuk kabur dari cara apapun. Tapi anaknya CEO ini yang udah dibaik-baikin sama dia, udah diselamatin sama dia, ternyata mau menembak dia walaupun dia udah bela-belain ya gitu, dia udah baik sama dia. Jadi pada saat itu dia jadi snap si istrinya atau ceweknya ini. Kenapa? Oke, kalau gitu gue juga kayak gitu deh. Gue mau umur gue balik, gue mau masa depan gue balik dengan cara apapun juga. Bahkan dia sampai meninggalin cowoknya karena cowoknya jadi kebalik gitu tau. Cowoknya yang tadinya cuek aja, ya udahlah, ini kan eye for non eye, kita umur lu diambil sama maknya si CEO, kita ambil balik umur umur anaknya itu karena dia salah culik. Nanti dia juga punya cara untuk kalau dia mau dia transfer dong umurnya ke anaknya yang sepantasnya. Jadi semuanya adil gitu loh. Tapi ternyata cowoknya juga jadi berubah pikiran sebaliknya, dia jadi ngerasa nggak tega untuk mengambil umur dari anaknya si CEO ini, sementara si istrinya yang tadinya nggak tega sekarang jadi tega. Jadi ada perubahan dari segi view di sini, dan menurut gue kadang-kadang suatu film atau cerita kurang berani untuk kayak gitu. Misalnya mereka diciptakan sebagai hero dan hero terus, dan sebagai villain yang villain terus. Ada yang berubah hero jadi villain, villain jadi hero, tapi nggak kayak gini 360 derajat. Jadi ini cukup refreshing buat gua. Apalagi awal-awalnya kayaknya cewek ini gimana banget sampai gue pengen gaplok juga karena cowoknya udah bela-belain dia masih
ya namanya sebenarnya kadang-kadang gue juga menaruh otak gue di karakternya itu, sehingga ya udah lu gini lah, gue udah capek-capek gitu buat lu masih rese aja, lihat dong logikanya gimana gitu. Dan jadi di sini tuh menarik, karakternya nggak one dimensional, dan kita juga belajar kalau CEO itu orangnya benar-benar selfish. Ya dia tuh agak-agak one dimensional tapi realistik, karena biasanya orang yang udah mencapai level kayak gitu, mereka tuh cuman mikir apa yang bisa bikin gua maju, apa yang bisa bikin gua menang, tanpa begitu peduli dengan orang lain. Tahu nggak kalian kalau misalnya dulu pernah ada artikel yang bilang psikopat, orang-orang yang nggak punya perasaan, orang-orang yang berani mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri, itu banyakan bekerja sebagai apa di dunia ini? Ternyata nomor satunya apa coba? CEO. Jadi yang namanya CEO mereka bisa sampai kaya, bisa sampai kayak gitu ya, tentunya nggak semuanya ya. Tapi banyakan itu mereka harus bertangan dingin, mereka harus bisa mengambil keputusan di mana ada korbannya gitu. Untuk CEO itu kan dinilai berdasarkan prestasi mereka kan. Ya mungkin kalian yang udah pernah kerja di corporate atau apa, kadang-kadang begitu kita ganti CEO kita tahu pasti ada korbannya. Gue udah beberapa kali kerja kayak gitu, CEO baru masuk, mungkin bukan CEO, bisa aja juga general manager, seseorang yang berpangkat tinggi yang bisa merubah itu. Misalnya satu general manager gue masuk, tiba-tiba staff nggak dapet makan siang lagi gitu, karena dia pengen dilihat sama company kalau dia berprestasi, dia bisa mengirit company segini budgetnya, dan itu bikin reputasi dia jadi bagus dengan mengorbankan kepentingan semua staff mereka. Buat mereka mah nggak ada apa-apanya, kita cuman apa namanya pentil di roda lah, yang bisa bikin rodanya jalan, tapi bodoh amat lu kayak apa gitu. Nah jadi CEO ini karakternya realistik juga. Jadi dia dapat 40 tahun, dia jadi lebih muda dari si istrinya, si karakter utama. Cuman sekarang istrinya berhasil dengan bantuin third party mengambil balik umurnya dari anaknya. Dan apa yang dilakukan si CEO itu, dia kan pasti matching DNA-nya dengan anaknya. Harusnya dia bisa dong balikin umur itu ke anaknya, jadi adil semua gitu loh, walaupun jalan satu lingkaran. Tapi enggak, begitu mereka ketemu apa yang dia bilang, oh, gue cariin lu donor lain gitu. Karena dia juga nggak rela melepas kemudahan yang udah didapatkan kembali. Nah di sini kita bisa ngelihat banyak perilaku manusia ya, dan industrinya yang busuk, orang-orangnya yang mungkin busuk, dan bagaimana orang bisa berubah kalau mereka punya prioritas atau punya keinginan pribadi di mana bisa menguntungkan diri sendiri atau gimana. Dan yang paling rugi tentunya adalah karakter si cowoknya, karena dia udah kehilangan ceweknya, kehilangan kerjaannya, kehilangan namanya, dia kehilangan semua reputasinya, dan akhirnya end up dia jadi bergabung dengan rebelnya. Rebelnya itu ya satu grup yang mengopos industri ini, yang menentang industri ini, dan mereka pada saat terjadi baku hantam kayaknya leadernya mati dan orang ini menggantikan atau menjadi seseorang yang berpangkat tinggi yang mungkin akan menjalankan rebel ini. Jadi film ini gue lihat kayaknya mereka siap-siapin untuk kalau punya sequel, dan menurut gue mungkin masih banyak yang bisa dieksplor dari film ini. At least di tempat yang ini gue dapet apa yang gue mau kalau gue nonton sesuatu yang gendernya dystopian gitu, tentang what if, bagaimana kalau dunia kayak gini, terus bagaimana orang-orang bereaksi tentang dunia ini. Itu favoritnya gue. Jadi ada yang maruk, ada yang serakah, ada yang cuman ngikutin, ada yang masih baik, ada yang melawan, dan semua itu punya motivasi dan alasan. Dan menurut gue film ini cukup
mengeksplor itu semua. Jadi dari segi otak, entertainment dan semuanya ada, dan karena aktris-aktrisnya ini kayaknya film asing deh, karena ngomongnya juga keriting. Aktrisnya gue nggak kenal semua, justru itu mungkin bikin dia jadi berasa lebih realistik ya, walaupun kadang-kadang ada yang agak kaku aktingnya, dan dunia futuristiknya kadang-kadang juga nggak terlalu gimana, karena kita nggak butuh ngelihat banyak teknologi di film ini, tapi idenya menarik gitu. Dan menurut gua kalau misalnya sampai itu terjadi, pasti banyak kekacauan kayak gini, banyak manipulasi kayak gini. Jadi film ini gua rating mungkin 7 dari 10. Ada beberapa hal adegan yang kaku dan gimana, dan menurut gua karakternya cukup oke, tapi nggak terlalu karismatik dan nggak bisa terlalu bikin gua untuk kalau mati gua sedih, atau karena kalau ayo ayo gitu. Cukup datar ya, gua nggak terlalu attach sama karakternya, tapi karakternya menurut gua realistik, dan walaupun agak panjang filmnya, tapi semuanya cukup entertaining dan menarik.